Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, insyaallah kita akan membahas tema Rumahku Surgaku yang diambil dari buku saku, buku kecil, yang tujuannya buku ini ditulis bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita ini insyaallah menjadi rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pengertian rumahku surgaku ini tidak sebatas antara suami dan istri saja atau antara orang tua dengan anak saja, tapi lebih dari itu bagaimana menjadikan keharmonisan yang terjadi antara adik kakak juga, antara adik kakak, kemudian juga antara dengan tetangga juga gitu ya, yang kita harapkan benar-benar kita merasakan keharmonisan dalam interaksi kita dengan siapapun ya, terutama dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan kakak, adik, dengan ponakan gitu ya, kemudian dengan paman, dengan bibi, kemudian juga dengan kerabat, dan termasuk juga dengan tetangga serta sahabat dan teman-teman. Pembahasan di buku ini dimulai dulu dengan birrul walidain, tentang bakti kepada kedua orang tua. Ini penting ya, bagi orang yang ingin rumah tangganya dalam kehidupan suami istri dan anak-anak insyaallah bahagia. Kita juga penting sekali untuk menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga nanti kita berharap anak-anak kita pun insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berbakti kepada kita selaku orang tua mereka. Tentang bakti kepada kedua orang tua, kita sering dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan atau telah mewajibkan, telah mewasiatkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi ini perintah setelah tauhid, perintah untuk bakti kepada kedua orang tua, menunjukkan sangat pentingnya masalah bakti kepada kedua orang tua ini, yaitu setelah perintah tauhid, perintah bakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian sebesar-besar dosa besar. Yang pertama al-isyraku billah, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka masing-masing kita penting untuk mengevaluasi bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita,
atau kepada salah satu jika sudah yang satunya meninggal, atau bahkan pun kalau kedua-duanya sudah meninggal dunia, kita juga tetap berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada satu kisah yang menarik yang sering saya sampaikan juga. Ada seorang di kota Jeddah beristrikan 4 orang istri. Kemudian punya adik, adiknya diantaranya ada yang adiknya ini berkebutuhan khusus yang tidak mau tinggal kecuali sama beliau, kakaknya. Saat itu usianya 50 tahun. Si anak ini ya, yang tadi punya adik, mungkin usianya juga bukan anak-anak, tapi berkebutuhan khusus, maunya tinggalnya sama dia. Kemudian si anak ini yang usianya 50 tahun ini juga punya kesibukan yang super sibuk. Kesibukan bisnis, kesibukan dakwah, karena beliau syekh juga, dan kesibukan juga amal sosial. Suatu hari ditelepon oleh ayahnya, sekitar usia ayahnya sekitar 80 tahun, yang tinggalnya di suatu daerah sekitar 1000 km dari kota Jeddah, yaitu di wilayah provinsi Al-Qasim. Kalau kita sering dengar kurma sukari ini ya, yang ada sekarang ini di meja, kurma sukari, ini berasal dari Al-Qasim, ya, wilayah di Arab Saudi, provinsi di sana. Daerah yang subur, pertaniannya subur. Si ayah telepon dari Al-Qasim kepada anaknya yang tinggal di Jeddah. Wahai anakku, saya ingin kamu kirimkan 5 ekor kambing dari Jeddah. Si anak ini bilang, siap, insya Allah ayah, saya akan segera kirim 5 ekor kambing dari kota Jeddah. Selesai tutup telepon, ada di sampingnya itu karyawan dari syekh ini, yang usianya lebih tua dari syekh, tapi sebagai karyawan, tapi sekaligus juga seperti sahabat gitu ya. Maka si karyawan ini mengomentari, karena tadi ikut mendengar obrolan majikannya dengan ayahnya, ayah majikan, maka beliau mengatakan si karyawan ini, kebetulan karyawan itu yang menceritakan kisah ini kepada saya ya. Syekh, apakah tadi ayah kamu kan yang telepon? Iya benar, saya dengar minta 5 ekor kambing dari Jeddah. Betul. Allah, sambil pegang kepala, imtihan, ini ujian buat kamu Syekh. Kenapa? Kambing dari Al-Qasim itu dagingnya jauh lebih empuk, lebih lezat rasanya dibandingkan kambing dari Jeddah. Karena kambing dari Al-Qasim makanannya makanan yang masih segar. Jeddah ini kota industri. Nggak mudah mendapatkan rumput segar atau makanan segar, itu tidak mudah. Terkadang makanannya kertas, kadang kambingnya. Plastik kadang dimakan, sehingga rasanya juga tentu beda. Karyawan itu mengatakan, Syekh, menurut saya kamu transfer uang aja. Minta tolong adik kamu di Al-Qasim belikan 5 ekor kambing, praktis sudah. Kamu kan sibuk di sini, repot. Harus beli 5 ekor kambing, ngirim lagi. Kata syekhnya, tidak. Ayah saya minta 5 ekor kambing dari Jeddah. Bukan masalah uang, ayah saya juga banyak uangnya. Istilahnya mampu buat beli 5 ekor kambing. Cuman mungkin dia bosen dengan rasa kambing sana, pingin kambing yang dari Jeddah yang menurut kita kurang lezat, tapi mungkin menurut beliau sangat menginginkan. Yang kedua bisa jadi juga orang tua menginginkan kepastian loyalitas anak untuk orang tuanya gitu ya, seperti menguji loyalitas anak. Jadi bagi saya ini adalah hal yang mudah. 5 ekor kambing gak merepotkan saya. Mumpung saya masih punya orang tua, saya ingin memenuhi keinginannya, ingin membahagiakan. Kalau nanti dia sudah meninggal, saya gak bisa lagi. Artinya memenuhi keinginannya dalam hal yang sifatnya duniawi ini gitu ya. Jadi dibantah itu usulan dari karyawannya tadi ya. Beliau beli 5 ekor kambing dari Jeddah, lalu di luar dugaan mau dibawa sendiri pakai mobil ke rumah ayahnya, jarak pulang pergi 1000 km.
Barangkali dari Bali, Denpasar ke Jakarta mungkin, mau nganter kambing. Tidak ada kegiatan lain, bukan karena ada bisnis di sana sekalian bawa kambing untuk ke ayahnya, atau ada kegiatan dakwah, tidak. Hanya tujuannya mengantarkan kambing untuk bertemu dengan ayahnya. Karyawan tadi melihat Syekh tadi lagi siap-siap mau ke Al-Qasim, bawa kambing, mengajak anaknya yang usia 17 tahun. Ayo ikut ayah gantian buat nyetir, nanti mau ke rumah kakek. Karyawan tadi merasa kasihan kepada majikannya. Syekh, ayah kamu tidak minta supaya kamu bawa sendiri. Yang penting beliau minta 5 ekor kambing. Bagaimana caranya? Mau pakai paket jasa, pengiriman, mobil. Bukan Anda di sini sangat sibuk sekali. Kegiatan di sini banyak, padat. Enggak katanya. Saya ingin sekalian berjumpa dengan ayah. Saya ingin mendapatkan ridhonya ayah. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Betapa senangnya seorang ayah didatangi oleh anaknya. Dan betapa senangnya orang tua melihat anaknya membawa apa yang diinginkannya. Gini. Saya mengharapkan doa dari ayah saya. Akhirnya dibawa sendiri perjalanan 2000 km pulang pergi hanya untuk nganter kambing saja. Bertemu sebentar dengan ayahnya, berpelukan, makan bersama, setelah itu pamit lagi. Karena beliau sibuk di Jeddah. Tidak sampai bermalam gitu ya. Itu luar biasa ya. Pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak demi mendapatkan ridha Allah. Kemudian juga dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban ketika dia masih kecil, membimbing, mendidik. Yang pengorbanan anak ini ketika dewasa tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan orang tua kepada anak. Ya. Jadi pengorbanan anak kepada kedua orang tua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan orang tua untuk anak. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, ada seorang profesor doktor dari Madinah, Syekh Muhammad Mokhtar Asy-Syinkiti, hafizahullah. Syekh yang tadi, yang pertama saya ceritakan ini belum lama wafat, meninggal dunia belum lama ya. Walaupun kisah ini, kejadian ini mungkin saya diceritakan udah 10 tahun yang lalu barangkali. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Asy-Syinkiti hafizahullah, beliau tinggal di Madinah saat itu ya. Dosen di Universitas Islam Madinah, juga guru di Masjid Nabawi, tapi beliau punya kajian mengajar di kota Jeddah sepekan sekali. Kajian kitab, kajian fikih, Umdatul Ahkam, dan juga ada kajian Sunan Tirmidzi. Sudah berlangsung 20 tahun. Ini luar biasa ya. Rutin, kajian rutin, sepekan sekali, sudah berlangsungnya sampai 20 tahun lamanya. Suatu hari beliau berangkat dari Madinah mengendarai mobil sendiri. Perjalanan Madinah Jeddah itu sekitar 450 km kurang lebihnya. Pulang perginya sekitar 900 km. Biasa memberikan kajian ba'da maghrib sampai isya. Kalau waktunya adzan isya, adzan dulu. Tapi nanti iqomatnya diakhirkan. Tanya jawab dulu. Jadi baru setelah itu iqomat. Mungkin kajiannya 1,5 jam lah dengan tanya jawab. Tapi saat itu beliau hanya memberi kajian sekitar 10 menit saja. Beliau pamit lagi mau pulang ke Madinah. Beliau katakan, sebenarnya saya ingin meliburkan kajian hari ini karena ibu saya sedang sakit di Madinah. Saya ingin merawat, mendampingi ibu saya yang sedang sakit. Tapi ibu saya melarang saya meliburkan kajian hari ini. Ibu saya memerintahkan saya untuk berangkat mengajar. Maka sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan saya kepada ibu, saya nggak bisa membantah. Kalau ibu yang bicara, saya tidak pernah membantahnya. Tapi saya datang sekarang untuk formalitas bahwa saya sudah melaksanakan perintah ibu mengajar. Saya nggak bisa meninggalkan lama-lama ibu. Langsung saat itu pulang lagi ke Madinah. Hanya mengajar 10 menit saja.
Pulang lagi, ibunya tanya, kamu sudah mengajar? Sudah, tidak bohong gitu kan istilahnya. Dia tidak mau berbohong. Sehingga dia laksanakan benar-benar perintah ibunya tadi. Kemudian sebulan kemudian sejak itu ibunya wafat. Rahimahullah, wafat insya Allah dalam keadaan ridho kepada anaknya. Ini juga suatu pelajaran bagi kita ya, luar biasa. Bagaimana seorang anak untuk berusaha patuh dan taat kepada kedua orang tua selama bukan perintahnya dalam hal maksiat. Gitu ya. Kalau dalam maksiat tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, dalam maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Dan begitu pula kalau kita baca sirah, sejarah para ulama dahulu juga luar biasa. Ada salah seorang ulama sedang mengajar di rumah, ibunya bilang, nak, kepada syekh ini ya, yang ngajarnya ini ulama, nak, tolong beri makan ayam. Suruh ngasih makan ayam. Syekhnya ini tidak bilang, nanti Umi saya tanggung lagi ngajar. Iya Umi, siap. Dia pamit sama murid-muridnya, sebentar ya, saya laksanakan perintah ibu dulu, ngasih makan ayam. Ngasih makan ayam dulu, setelah itu datang lagi melanjutkan kajian di rumah beliau. Sampai seperti itu. Ini perlu kita ajarkan, ceritakan kisah-kisah ini kepada anak-anak kita. Ya, agar mereka ini benar-benar berusaha untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua, yang menjadikan anak tersebut menjadi penyejuk hati bagi kita selaku orang tua. Ini. Ya. Ada seorang ibu pernah bertanya kepada saya di Jakarta, Ustadz, bagaimana ayah saya sudah sepuh, sakit, saya bawa ke dokter. Dokter memberi resep obat. Saya mau tebus obat ini di apotek dekat rumah. Tapi ayah saya bilang jangan tebus obat ini di apotek yang dekat rumah ini ya. Ini obatnya palsu. Padahal Ustadz saya tahu 1000% obatnya ini asli apotek tadi. Tapi ayah saya was-was. Bagaimana pendapat Ustadz? Saya tetap belikan obat yang dekat, di apotek yang dekat. Nanti kalau ditanya, saya harus jawab apa adanya, saya nggak bisa bohong. Tapi saya mau jelaskan bahwa ini obatnya asli, ayah jangan was-was. Gitu. Atau bagaimana? Langsung saya ceritakan 2 kisah tadi. Yang perjalanan 2000 km dengan yang 900 km gitu ya. Adapun apotek yang jauh taruh paling 5 km, 10 km untuk membuat ayahnya senang, gembira. Walaupun kita tahu bahwa apotek dekat rumah ini obatnya asli. Tapi ayah sudah punya anggapan itu palsu. Kalau tetap dibelikan, ayah akan kecewa. Ayah akan marah, malah bisa memperparah sakitnya nanti, malah menambah sakit gitu ya. Itu sekedar contoh ya. Jadi penting anak ini juga perlu mengalah dalam hal yang bukan prinsip. Mengalah. Ada seorang anak udah dewasa disuruh oleh ayahnya, nak pergi kamu ke kantor A, jam 7 pagi suruh berangkat. Si anak bilang, Pak, kantor sekarang masih tutup, nanti jam 8 biasanya buka. Enggak, sekarang sudah buka. Ngotot si ayahnya. Si anak itu tidak membantah lagi. Karena kalau dibantah nanti kecewa. Walaupun sudah tahu 100% ini masih tutup. Maka si anak itu berangkat juga. Berangkat ke kantor dan lihat ada tulisan kantor tutup gitu ya. Misalnya buka jam 8 gitu. Padahal lumayan perjalanan dari rumah naik motor kan berapa 10 menit apa 15 menit. Kemudian kembali lagi. Memberitahukan, ayah barusan saya dari sana, kantornya masih tutup, insya Allah jam 8 buka, nanti saya ke sana lagi. Oh iya, jangan lupa ya, paling gitu si ayahnya. Si anak itu nggak mengatakan, tuh kan ayah bener kata saya, ayah sih nggak denger misalnya kan, sama sekali nggak berani untuk menyalahkan orang tuanya. Padahal orang tuanya salah boleh dikatakan kan, tapi mengalah. Nah, ini penting, perlu untuk latihan bagi kita, latihan terus dalam hal untuk membahagiakan orang tua gitu ya. Ada seorang anak berkata kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Syekh, saya ini
lagi ikut halaqah Al-Quran. Saya diminta sekarang oleh ibu untuk makan malam bersama ibu. Gitu. Bagaimana nih? Apa ditolak perintah ibu untuk makan malam bersama ibu gitu ya? Kata Imam Hasan Al-Basri, makan malam bersama ibu lebih saya sukai daripada kamu berangkat haji yang tatawwu, haji yang sunnah, bukan yang haji yang fardhah gitu ya. Artinya Imam Hasan Al-Basri lebih condong untuk ikuti ibu kamu ini. Gitu ya. Maksudnya bukan berarti tidak boleh belajar, tapi belajar bisa di waktu yang lain gitu ya. Dan bukan berarti juga salah kalau anak itu mengatakan, Umi bagaimana kalau saya lanjutkan dulu kajian sebentar, nanti setengah jam lagi atau 1 jam lagi saya ke sana, itu juga boleh sebenarnya ya. Tapi mau menunjukkan bagaimana para ulama ini perhatiannya, nasihatnya, wasiatnya agar kita ini menjadi orang yang patuh taat pada orang tua. Ya, yang insya Allah nanti akan mempengaruhi insya Allah keberkahan dan keharmonisan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang agar cinta tetap langgeng antara suami istri gitu ya. Penting bagi kita ini, terutama suami ya. Alhamdulillah hadir juga di sini bapak-bapak gitu ya. Walaupun yang lebih banyak adalah ummahat. Bagaimana pentingnya suami ini memberi motivasi kepada istri. Saya pernah diceritakan oleh seorang teman waktu saya bekerja di Jeddah di Arab Saudi. Teman saya ini wakil kepala sekolah, cerita waktu pertama kali saya menikah, saya tinggal bersama istri, lalu sore hari datang teman, sahabat saya datang ke rumah saya. Kebiasaan masyarakat di Arab Saudi kalau sore hari itu suguhannya kurma, ya, kurma sukari misalnya, sama gahwa, kopi Arab, tapi kopinya bukan kopi hitam, kopinya warnanya keruh gitu ya, apa ada hijau apa kuning gitu ya, dari rempah-rempah gitu ya. Ada kopinya tapi tidak tidak dimasak mungkin kopinya. Kemudian ada mungkin kapulaga atau mungkin kayu manis, ada jahe gitu ya. Tapi tidak pakai gula, tidak manis. Jadi manisnya dari manis kurma. Itu tidak sembarangan, orang yang bikin kopi itu harus yang ahli juga. Kalau yang tidak biasa tentu tidak enak kopinya gitu ya. Walaupun tidak manis, tapi tetap kalau orang yang ahli tentu akan merasakan kopinya itu lezat. Udah kebiasaan mereka. Ternyata si istri ini belum pandai bikin kopi. Waktu sebelum nikah biasa yang bikin kopi pembantu di rumah. Gitu. Jadi dia belum tahu. Ternyata teman suaminya datang, suaminya masuk ke belakang, ke dalam, ke istrinya minta tolong buatin kopi. Wah, dia bikinlah kopi, tapi dengan hati yang dak-dikduk. Khawatir kopinya tidak enak. Dibuat 1 termos, dikasih gelasnya gelas-gelas kecil, nantinya ini lagi ya, diisi lagi, sediakan. Udah, temannya ini minum. Tuan rumah juga teman saya minum kopi ini. Ternyata kopinya tidak enak. Pahitnya luar biasa gitu ya, tidak seperti kopi pada umumnya. Kecewa tentu ya tuan rumah ini, teman saya ini, wah, khawatir nanti temannya ini tidak nyaman atau mungkin tidak suka. Ternyata temannya ini bijaksana. Temannya mengatakan kita harus menghabiskan kopi ini 1 termos. Termos kecil tapi ya, artinya bukan berlebih-lebihan.
harus dihabiskan. Jangan sampai sisa banyak gitu. Karena kalau sisa banyak nanti buat sedih istri kamu. Bahwasanya kopinya dianggap tidak enak sehingga tidak diminum gitu. Tidak habis. Umumnya ummahat itu seperti itu. Kalau datang tamu, suguhannya dimakan, itu senang gitu. Wah, berarti enak gitu. Tapi kalau sama sekali tidak dijamah, tidak diminum, tidak dimakan, ada perasaan apakah karena nggak enak dan lain sebagainya. Akhirnya ketika sampai akhirnya mereka minum terus gitu ya. Sampai sudah termos kecilnya itu habis. Tamu pulang, istri ini masih dag-digdug, khawatir nanti suami mencela makanan, ini nggak enak kopi kamu gitu ya. Pas dilihat ternyata termosnya itu habis. Wah, dia berjingkrak-jingkrak gembira, senang sekali. Alhamdulillah, berarti kopi saya enak gitu ya. Nah, ini termasuk akhlak adab yang baik, seorang tidak mencela makanan. Itu akhlak Rasulullah SAW, tidak mencela makanan. Kalau suka dimakan, tidak suka nggak usah dimakan, tidak dicela. Kalau seandainya seorang suami ingin memberitahukan kepada istrinya, atau seorang ibu ya ingin sedang melatih anak gadisnya sebelum nikah ini supaya melatih masak, ada hal yang kurang, bahasanya harus dijaga, bahasanya disaring. Jangan mengatakan ini masakan kamu nih nggak enak, keasinan atau apa, jangan. Tapi kita beri apresiasi atas jerih payah istri atau anak. Alhamdulillah, saya senang dengan masakan kamu. Alhamdulillah, nikmat. Seandainya garamnya dikurangi sedikit lagi, akan lebih top lagi, lebih mantul lagi misalnya. Berarti kan kalaupun tidak dikurangi, tidak lagi dicela. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi seandainya dikurangi sedikit, akan lebih enak lagi. Nah, itu bahasa yang seperti itu akan lebih diterima dibandingkan, wah masakan kamu keasinan gitu kan. Kamu kok nggak ngerasakan sih tadi misalnya. Nah, ini yang membuat sedih bagi para istri. Nah, mungkin nanti ummahat pulang bisa ceritakan ya kisah ini untuk suami-suami di rumah yang tidak hadir sekarang di sini. Bagaimana cara menyampaikan yang baik. Ini. Jadi ini termotivasi nantinya. Tapi kalau sudah dari awal dijelekkan, akhirnya patah semangat. Seperti tadi. Teman saya cerita lagi, ketika datang tamu, sediain makan, istri masak, ternyata asinnya luar biasa. Istri saya sendiri tidak sanggup, bukan ada tamu ya, makan berdua. Istri saya nggak sanggup melanjutkan makanannya yang dia masak. Tapi saya teringat dengan tamu saya kemarin yang mengingatkan kopi harus dihabiskan. Berarti makanan juga sama. Jadi dia tidak memperlihatkan kalau masakannya itu keasinan. Dia habiskan gitu ya. Sambil berlahan-lahan dibimbing. Alhamdulillah kata beliau, setelah setahun 2 tahun berumah tangga, istri saya termasuk orang yang ahli masak di antara keluarga besar saya dan keluarga besar beliau. Setelah sekian lama gitu ya. Karena si istri ini merasa percaya diri. Bayangkan kalau suaminya selalu menyalahkan dia, memojokkan dia, akhirnya yang ada grogi, tidak percaya diri, yang membuat orang akhirnya masaknya salah lagi misalnya. Apalagi bagi para laki-laki ya, suami atau orang tua yang laki-laki, ayah harus juga paham bahwasanya perempuan ini dalam setiap bulannya itu hormonnya tidak stabil. Ada yang disebut pramenstruasi sindrom, yang sehingga terkadang indera perasanya juga kurang pas. Misalnya masak, mencoba, kurang asin, tambah garam lagi, padahal sudah asin gitu ya. Tapi bagi dia merasanya kurang, sehingga ketika masak ternyata keasinan.
Nah, ini jangan seorang suami marah-marah. Saya udah katakan berkali-kali jangan asin-asin. Padahal saat itu istri merasanya tidak asin gitu kan. Nah, ini juga perlu ada cari solusi yang lain. Misalnya suami yang mencoba misalnya mencicipi sebelum ditambah garam dan seterusnya. Ya. Kemudian ini penting ya dalam rumah tangga. Kemudian juga nasihat untuk para ummahat. Yang namanya kewajiban menasehati itu tidak hanya suami kepada istri saja, tapi istri juga punya kewajiban menasehati suami. Misalnya sudah datang waktunya sholat, suami belum sholat, misalnya belum ke masjid, atau suami mungkin hari itu belum terlihat membaca Al-Quran, istri ingin supaya suaminya rajin baca Al-Quran. Maka penting bagi istri cara menasehati suami bukan dengan cara menggurui. Apalagi kalau istri sendiri punya sumber income, pendapatan, pemasukan dari berdagang ataupun yang lainnya, jangan sampai hal itu menjadikan dia kurang hormat kepada suami. Tetap dia harus hormat pada suami, menghargai suami, dan ketika ingin mengkritik atau memberi nasihat dengan tidak menggurui kepada suami. Suami akan senang kalau nadanya berupa bertanya. Misalnya, Mas sudah sholat atau belum? Gitu misalnya, tanya seperti itu. Padahal ngerti maksudnya suruh sholat, tapi beda kan? Ayo Mas sholat, cepat, jangan sampai terlambat. Gini, nggak nyaman suami dikata-katain seperti itu, yang ada tidak nyaman. Ada seseorang suami perokok, istrinya mengatakan, Mas jangan merokok, haram hukumnya. Padahal suami udah tahu, tapi membantah dia akhirnya. Enggak haram, enggak apa-apa, dan lain sebagainya. Karena dia gengsi, merasa dipojokkan dengan dinasehatinya dengan cara menggurui. Gitu ya. Jadi penting bagi bagi istri ya, menasehati suami jangan menggurui. Ketika lagi jalan suami istri naik mobil, sedang mencari alamat, biarkan, beri kepercayaan penuh kepada suami untuk mencari solusi, mencari alamat. Istri tidak usah panik. Mas berhenti dulu, tanya sana, sebentar ini tanya orang dan lain sebagainya. Yang membuat suami tidak merasa nyaman. Gitu. Maka penting kita istri berikan kepercayaan. Insya Allah suami saya bisa menyelesaikan masalah ini. Berikan kesempatan menyelesaikan, walaupun kadang kita inginnya tadi istri pengennya cepat dan lain sebagainya misalnya, tapi perlu sabar untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ada kalanya dalam rumah tangga ini juga terjadi miskomunikasi ya, emosi, suami marah, padahal Nabi SAW melarang ya, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya kalau tidak suka akan satu akhlak yang buruk. Tentu suami itu suka akan akhlak baik dari istri. Istri itu masih punya banyak positifnya, kebaikannya. Jangan dilihat hanya kekurangannya. Sebagaimana istri pun sama. Tidak boleh fokus hanya kepada kekurangan suami, karena suami juga memiliki banyak kebaikan yang mengakibatkan istri mengingkari suaminya dengan mengatakan kamu tidak punya kebaikan kepadaku sedikit pun. Itu menjadi penyebab banyaknya wanita masuk neraka karena diantaranya kufur kepada suami. Jadi sebaliknya pun sama, suami harus menahan emosi. Harus super sabar, tidak boleh sedikit-sedikit marah. Karena sifat orang yang bertakwa ini adalah menahan amarah, menahan marah, menahan emosi. Ini penting. Ketika suami marah, istri juga jangan menjawab. Istri nggak usah menjawab. Walaupun mungkin istri punya jawaban, istri juga merasa benar, nggak usah. Karena kalau dijawab akan semakin tambah lagi nantinya emosinya suami. Tapi biarkan saja, diamkan saja, tenang. Nanti setelah itu istri lakukan hal yang menyenangkan suami. Suami ini paling senang minum kopi misalnya, atau makan pisang goreng, dibuatkan pisang goreng, buatkan kopi misalnya, seperti tidak ada apa-apa.
Yang nanti akibatnya suami juga insya Allah merasa menyesal setelah emosi tadi, dia akan meredak lagi, minta maaf pada istri, dan akhirnya terjadi kehangatan lagi, keramahan lagi dalam rumah tangga gitu ya. Itu penting. Dan terkadang istri yang marah kepada suami, tidak boleh seorang istri marah pada suami. Tapi yang namanya manusia tadi, kadang lupa, khilaf, suami pun harus memaklumi. Ini di antara cara-cara dalam hal menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian juga selanjutnya lagi ada pembahasan tentang harapan kaum perempuan kepada saudara laki-laki. Jadi penting di sini bagi saudara laki-laki untuk punya sikap melindungi, menjaga saudara perempuannya, baik dia kakak ataupun adik perempuan. Apalagi kalau orang tua kita sudah wafat. Maka saudara laki-laki itu sebagai pengganti dari ayah. Meskipun statusnya saudara laki-laki itu adik. Gitu ya. Maka penting sekali seorang saudara laki-laki memberikan perhatian kepada saudara perempuannya meskipun mereka sudah menikah. Dengan silaturahim, dengan menanyakan telepon, menyelesaikan masalah, meringankan bebannya, membantu dan seterusnya. Ini penting dan diniatkan berbuat seperti itu juga sebagai bentuk birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua akan senang sekali kalau seorang saudara laki-laki, anak laki-laki itu perhatian kepada saudara-saudara perempuannya. Bukan berarti tidak boleh perhatian pada saudara laki-laki, tidak ya tentunya ya. Tapi kalau laki-laki secara umum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi kalau perempuan adalah makhluk yang lemah, yang butuh untuk dilindungi, untuk dijaga, disupport dan seterusnya. Kemudian kita antara adik laki-laki juga penting. Seorang kakak harus sayang kepada adiknya dan seorang adik juga harus menghormati kakaknya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jangan karena masalah waris misalnya menjadi bertengkar, berselisih, bermusuhan. Tidak saling sapa, tidak saling salam, bahkan putus silaturahim, na'udzubillah, dikarenakan masalah harta. Jadi perlu dididik anak-anak kita sejak mereka kecil ini untuk supaya mereka ini rukun, damai, saling mengasihi, saling berbagi antara kakak dan adik. Kemudian juga penting menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. Tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga. Seandainya tetangga kita ada yang jahil, yang suka menyakiti, maka kita tetap sabar dan berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Terakhir, tentang nasihat agar kita melupakan kesalahan pasangan kita, melupakan kesalahan orang tua kita, melupakan kesalahan anak kita, saudara, adik kakak, tetangga, kita lupakan dan yang selalu kita ingat-ingat adalah kebaikan. Ada dua orang sahabat berjalan di padang pasir. Lalu terjadi khilaf, perselisihan di antara dua orang tersebut, yang salah satunya sempat memukul temannya karena emosi. Temannya sedih. Dia menulis di pasir, pada hari ini sahabat saya telah memukul saya. Tapi bukan memukul yang melukai, tidak ya, tidak sampai berdarah. Memukul saya bersedih atas sikapnya yang tidak baik tersebut misalnya ya. Dia tulis dalam pasir. Kemudian berjalan lagi, tidak berapa lama ada banjir bandang. Ada lembah, jadi sungai deras. Yang tadi dipukul itu justru yang jatuh ke lembah terseret arus. Terseret arus. Yang tadi sempat mukul
itu sudah minta maaf. Ketika lihat temannya, sahabatnya yang tadi dipukul itu terseret arus, dia mengejar untuk menyelamatkan. Sampai alhamdulillah dengan izin Allah, sahabat yang hampir hanyut tadi diselamatkannya. Ketika terjadi peristiwa itu, setelah itu sahabat tadi yang diselamatkan menulis, mengukir di batu, memahat, pada hari ini sahabat saya telah berbuat baik kepada saya, yaitu dengan menyelamatkan saya yang hampir mati ke bawah arus sungai yang deras. Ini pelajaran ya bagi kita, maksudnya apa? Kalau keburukan ditulisnya di pasir, pasir itu hilang, kena angin, keinjakan orang gitu ya, berjalan, hilang sudah, dilupakan oleh kita. Tetapi kebaikan dipahat di batu yang tidak hilang gitu, langgeng, terus selalu diingat. Begitulah kita dalam bermuamalah, jangan selalu mengingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh istri kita, oleh suami kita, oleh anak, oleh orang tua, oleh kakak, adik, tetangga. Tapi hendaklah kita melupakan, tapi kita selalu ingat akan kebaikan-kebaikan dan selalu berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan tausiah Rumahku Surgaku. Insyaallah kita akan sekarang bahas tentang pertanyaan-pertanyaan, insyaallah. Kita mulai pertanyaan pertama. Apakah betul harta suami adalah milik orang tuanya? Jika saya dan suami membeli rumah, kemudian rumah tersebut disewakan, misalnya suami saya meninggal, bapaknya masih ada, kalau suami saya dan rumah sewa itu milik bapaknya, saya dan anak-anak tidak berhak atas uang tersebut. Tidak. Jadi gini, ada hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu, gitu ya. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Hal tersebut bukan berarti mutlak, gitu ya. Tetapi orang tua itu berhak, seorang ayah berhak terhadap harta anaknya. Tetapi tidak boleh sampai menzalimi anaknya. Jika anaknya sangat membutuhkan, bukan berarti orang tuanya tiba-tiba berhak untuk mengambilnya tanpa izin si anak, bukan. Atau orang tua mengambilnya kemudian diberikannya kepada anak yang lain misalnya. Tidak. Tetapi dalam kondisi tertentu orang tua sangat membutuhkan dan anak juga punya kelebihan yang tidak, insya Allah si anak jangan hitung-hitungan dengan orang tuanya. Sehingga apa yang diambil oleh orang tuanya tersebut yang insya Allah tidak merugikan si anak, maka anak itu akan ridho atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu pengertiannya seperti itu. Jadi kalau tadi suami punya rumah disewakan kemudian meninggal, ya jatuhnya berarti suami meninggal berarti ada harta waris sesuai dengan aturan syariat Islam pembagiannya. Gitu. Kalau belum dijual, harta sewanya pun dibagi untuk ahli warisnya, gitu kan? Misalnya seperti itu. Jadi bukan berarti rumahnya berarti milik ayah, tidak. Dalam Islam ada aturan ahli waris. Sedikit saya teringat suatu nasihat yang saya dapatkan dari paman saya yang tinggal di Mekah, rahimahullah, belum lama meninggal, yaitu suami dari bibi saya ya, yang tinggal di Mekah udah lebih dari 60 tahun tinggal di sana. Beliau mengatakan ada dua orang sahabat dekat. Mereka punya anak masing-masing. Yang A, si A ini anaknya 3 perempuan semua. Sahabatnya yang B anaknya 3 laki-laki semua. Yang B ini, waktu itu anaknya masih kecil-kecil ya. Yang B ini mengatakan kepada si A ini temannya, sahabatnya, wah, kamu nanti kalau anak-anakmu sudah besar, udah nikah, kamu sudah tua,
kamu akan ditelantarkan oleh anak-anak perempuanmu. Karena anak-anak perempuan itu milik suaminya. Kalau saya, alhamdulillah anak saya 3 laki-laki semua. Kalau saya udah tua, anak-anak saya udah besar, udah nikah, mereka anak laki-laki akan menjaga, merawat saya. Karena anak laki-laki itu milik orang tuanya. Ucapan tersebut membuat sedih kan? Bagi si A tadi ada rasa khawatir. Kalau nanti benar ucapan temannya ini gitu ya. Istilahnya. Selang berjalan waktu sampai anak-anaknya besar dan sudah menikah. Saya pikir tadinya anak laki-laki yang 3 nikah dengan anak laki-laki perempuan yang 3. Ternyata tidak. Maksudnya menikah sudah tapi dengan orang lain lagi. Ternyata setelah istri dari 2 sahabat ini sudah meninggal semua. Ternyata setelah mereka ini 2 sahabat ini sudah sepuh, sudah tua, 3 anak perempuan si A ini anak-anak solehah dan merawat si ayah secara bergantian. Suaminya juga mensupport, mendukung. Walaupun rumahnya berpisah, tapi hari ini si suami ngantar istrinya yang sama pertama misalnya ya, sebelum bekerja diantar dulu ke rumah ayahnya. Jadi si istri ini yang merawat ayahnya. Sampai sore jemput lagi misalnya. Nanti besok lagi gantian saudara perempuan yang satunya. Walhasil si ayah ini merasa terhibur, tidak kesepian, selalu ada anak perempuannya yang merawat. Sedangkan si B tadi, anak laki-lakinya sudah nikah, sudah dewasa, menelantarkan semuanya, melantarkan si B. Ini penting juga, saya kemarin nyampaikan di Jembrana ya, ada kata-kata hikmah dari para ulama yang turun-temurun sampai disampaikan dari masa dahulu sampai sekarang, yaitu kata-kata innal balaa muwakkalun bil mantik. Sesungguhnya musibah itu terwakilkan dengan apa yang diucapkan. Jadi kalau kita mengucapkan diantaranya meledek, mengejek, memperolok-olok, itu seringkali nanti terjadi apa yang kita ejek tadi. Nah, ini. Seperti banyak juga orang yang mengatakan, saya tidak mau nikah dengan orang misalnya Cirebon misalnya. Ternyata akhirnya berjalan waktu dia nikahnya dapat orang Cirebon misalnya. Ini sering terjadi seperti itu. Ya. Jadi intinya tadi ya masalah bukan harta itu milik 100% orang tuanya, kemudian orang tuanya bisa mengambil dengan seenaknya harta anak, tidak, tetapi seorang anak harus berbakti pada orang tua dan harus juga ridho apabila orang tuanya mengambil sebagian dari hartanya dan anaknya juga tidak merasa dirugikan dengan sebagian harta tersebut. Apa hukumnya laki-laki isbal tapi tidak sombong? Masalah isbal yaitu menjulurkan kain sarung atau celana sampai ke bawah mata kaki. Di antara ulama kita ada khilaf. Di antara ulama kita ada yang mengatakan haram hukumnya baik sombong ataupun tidak sombong. Mutlak. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung itu tempatnya di neraka. Ada lagi sebagian ulama mengatakan hukumnya haram kalau sombong niatnya. Tapi kalau tidak sombong adalah makruh. Ada lagi yang mengatakan hukumnya mubah. Seperti Syekh Al-Bassam dalam kitab Syarah Bulughul Maramnya, beliau mengatakan mubah. Ya, walaupun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang haram secara mutlak, baik sombong ataupun tidak sombong, tetapi kita harus berlapang dada, mentolerir, menghormati, menghargai apabila ada teman kita, saudara kita yang berpendapat yang berbeda dengan kita. Ini masalah tentang masalah isbal gitu ya. Jadi jangan sampai
seseorang memaksakan pendapatnya atau bahkan merendahkan, menganggap remeh orang laki-laki yang masih isbal, dipandangnya sebelah mata, dianggap belum orang yang santri, misalnya masih pelaku maksiat, pelaku dosa, yang akhirnya dengan kita menganggap remeh tadi, justru itu akhirnya adanya benih-benih kesombongan, meskipun dianya tidak isbal gitu. Itu penting ya masalahnya, jangan menganggap remeh orang lain. Karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jangan sampai ada sifat kita meremehkan, merendahkan orang lain. Bagaimana mengajarkan kepada anak tentang kelembutan? Karena saya terlahir dari seorang ibu yang tidak pernah menunjukkan hal-hal yang lembut. Ya. Pertama, kita belajar dari pengalaman ketika mendapatkan orang tua yang punya sifat keras dan lain sebagainya, maka kita ketika menjadi orang tua jangan dicontoh hal yang kurang baik dari sifat sebagian dari orang tua kita misalnya ya. Tapi kita harus berusaha terus memberikan kelembutan kepada anak. Dan kita berlatih terus dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang yang lemah lembut, yang santun, yang berakhlak baik. Di antara doanya Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta, dan seterusnya. Kita minta agar Allah karuniakan pada kita akhlak yang baik, yang di antara bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang lemah lembut. Bukan berarti lemah lembut ini sepanjang waktu gitu ya, karena dalam kondisi tertentu seorang harus bersikap tegas juga gitu ya, tapi tidak kasar, tidak bersikap kasar. Dan penting mengajarkan kepada anak adanya komunikasi yang baik dengan anak. Dan anak ini juga berbeda-beda umurnya. Ketika masih kecil tentu banyak tidak pahamnya. Jangan karena tidak paham ini sering dimarah. Kita banyak memaklumi. Anak kecil memecahkan gelas, piring. Yang salah orang tuanya yang meletakkan gelas dan piring yang mudah disentuh oleh anak sehingga nanti jadi pecah. Bukan anak yang dimarah karena anak belum paham. Misalnya. Ketika nanti anak udah SMP, SMA, jadikan anak itu seperti sahabat kita. Kasih nasihat yang berkesan, beri cerita-cerita, kisah, diajak dengan banyak contoh, melihat gitu ya. Kalau sudah SMP, SMA, dikurangi nasihat-nasihat yang berupa doktrin-doktrinnya, yang berupa perintah kamu harus begininya, dikurangi. Tapi dengan keteladanan, sehingga nanti anak akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ya. Dalam rumah biasanya jarang komunikasi. Ya. Jarang mengapresiasi satu dengan yang lain. Tapi di sosial media sangat terlihat harmonis. Ya. Maksudnya gini, di sosial media antara suami istri lebih harmonis dibandingkan kalau ketemu langsung gitu. Itu boleh-boleh saja gitu ya istilahnya. Tetapi kalau yang masalah, musibah, kalau kepada orang lain ramah, lemah lembut, tapi kalau di rumah dengan suami, dengan istri sikapnya kaku, keras gitu kan. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Makanya Nabi SAW berpesan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Jadi indikasi kebaikan seseorang dilihat muamalah terhadap keluarganya. Terutama suami, bagaimana sikapnya kepada istri, sikapnya kepada anak. Kalau sudah baik, insya Allah menunjukkan bahwa dia orang baik. Kalau dalam rumah tangganya sikapnya kasar, keras, tapi di luar bisa menampakkan kelembutan pada orang dan lain sebagainya, berarti dia masih belum baik. Ya. Maka penting di sini
komunikasi, masing-masing terus mengevaluasi untuk memperbaiki diri. Ustadz, birrul walidain itu tidak semudah seperti yang diucapkan. Menghadapi orang tua itu maju salah, mundur salah. Bagaimana jika anak kerap berbicara tegas mengenai ridho dan maksiat kecil? Ya. Pertama tadi, jangan kita menyakiti orang tua, walaupun maksud kita adalah untuk menasehati, sedang mengingkari kemungkaran, tapi hendaklah kita latih bahasa kitanya bahasa yang santun. Jadi itu penting. Jangan, karena orang tua semakin tambah tua juga lebih sensitif, lebih mudah tersinggung. Hati-hati ya. Jadi jangan kita mengatakan saya tidak salah, saya menyampaikan yang hak. Harus hati-hati. Ada seseorang datang kepada saya mengatakan, Ustadz, saya ini diminta oleh ibu saya, nak, nanti malam jam 9 kamu jemput saya di rumah kakak kamu si Fulan jam 9 malam dengan mobil kamu. Si ibu minta tolong pada anaknya. Lalu dia, orang itu yang cerita kepada saya mengatakan, Ustadz, mobil saya saat itu ada di bengkel. Jadi saya jawab, Bu, mobil saya ada di bengkel. Si ibu marah. Dia mengatakan, saya tidak mau lagi minta tolong kepada kamu selamanya. Sampai wafatnya si ibu tidak pernah minta tolong lagi kepada dia. Tersinggung si ibu itu, menganggap jawaban anak mengatakan mobil di bengkel itu suatu alasan untuk tidak mentaati ibunya. Padahal si anak tidak ada pikiran seperti itu. Ini salah paham, miskomunikasi ya. Maka tentu si anak harus memperbaiki cara bicaranya. Jangan menjawabnya, mobil saya di bengkel. Yang penting ibu minta apa, kita katakan siap, insya Allah dengan senang hati saya jemput ibu jam 9. Setelah itu baru sampaikan, Bu, bagaimana ya Bu, menurut pendapat ibu, mobil saya kebetulan lagi di bengkel nih. Kemungkinan mungkin jam 10 baru selesai nih misalnya. Apa menurut ibu saya jemputnya nanti jam 10? Apa saya nanti naik mobil online jemput ibu misalnya? Atau bagaimana? Nah, itu penting. Berkomunikasi yang baik. Sehingga nanti ibu pertamanya sudah dengar senang dulu. Ada seorang anak mau pergi keluar kota. Si ibu pesan, nak, nanti kamu di kota tersebut tolong tengok adik ibu ya, bibi kamu. Kalau si anak langsung menjawab, maaf Bu, saya sibuk di sana, nggak ada waktu, saya harus pulang sore ini juga. Si ibu akan kecewa dengan jawaban seperti itu. Tapi kalau si anak mengatakan, ya Bu, saya usahakan Bu, insya Allah saya kalau ada waktu, selesai urusan saya akan tengok bibi. Setelah selesai urusannya, mau nengok bibi, waktunya nggak cukup. Pulang harus naik kereta api, kalau dia harus nengok bibi, mungkin harus bermalam dulu di luar kota. Dia telepon ibunya, Umi bagaimana? Saya udah selesai urusan, saya mau ke rumah bibi sesuai dengan perintah ibu. Tapi tadi anak saya telepon nangis-nangis minta saya pulang Bu. Menurut ibu bagaimana ini? Aduh nak, udah pulang aja, kasihan cucu ibu. Nanti gampang, nengok bibi gampang, ada lain waktu. Kan selesai masalahnya kan? Tapi kalau dari awalnya sudah bilang, maaf gak bisa Bu, udah kecewa dulu. Nah, ini kita harus latih anak-anak kita berkomunikasi yang baik. Dan terutama dicontoh dari kitanya dulu dalam berkomunikasi itu yang baik, yang santun gitu ya. Ada lagi seorang guru saya, pembimbing gitu ya. Beliau bukan ustadz tapi banyak membimbing saya dalam kehidupan. Ketika saya SMP, beliau ini umurnya udah 35 tahun. Dia seorang arsitek. Dia mengatakan orang hidup itu harus bijaksana. Dan umumnya orang yang bijak itu orang tua. Walaupun tidak setiap orang tua pasti bijaksana. Saya punya pengalaman pahit dalam hidup. Saya datang ke rumah Umi, ke ibu. Ayah saya sudah meninggal, meninggalkan rumah waris. Ibu saya mengatakan, nak, rumah kita ini, rumah waris sudah mau dibeli oleh kakakmu dengan harga sekian. Menyebutkan nominalnya.
Lalu saya langsung jawab, Umi saya tidak setuju, terlalu murah harga yang diberikan oleh kakak. Di luar dugaan Umi saya marah besar. Kamu dasar anak durhaka, selalu membantah kata-kata ibu. Saya kaget sekali, nggak menyangka respon ibu demikian marahnya atas jawaban saya. Jawaban saya ini bukan jawaban orang bijaksana. Harusnya ketika ibu bicara seperti tadi, saya tidak menjawab. Walaupun di hati saya tidak setuju. Seolah-olah saya setuju. Tapi adapun masalah ketidaksetujuan, saya datangi harusnya kakak saya. Saya nego dengan kakak saya supaya ditambah lagi harganya. Sampai terjadi kata sepakat. Baru setelah itu kita sampaikan kepada ibu bahwa kakak berani bayar lebih mahal lagi. Silahkan, gak ada masalah bagi ibu. Tapi kalau ucapan ibu langsung dijawab oleh anak berbeda dengan apa yang diucapkan oleh ibu, terkesan bahwa anak itu sedang membantah. Ya. Dahulu ayah saya pernah menafkahi keluarga dengan harta haram. Harta ayah saya sudah meninggal 12 tahun lalu. Bagaimana saya harus memohon ampunan untuk beliau dan mensucikan diri dari memakan harta yang haram? Ya. Pertama, seorang anak terus berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Kalau kita ada kelapangan harta juga, hendaklah kita bersedekah atau mewakafkan harta kita ini dengan niatan semoga hal ini bisa membersihkan harta yang haram yang pernah dilakukan oleh ayah gitu ya. Itu juga suatu hal yang baik insya Allah. Pak Ustadz, afwan, saya punya tetangga kalau memberi sesuatu itu tidak utuh atau terlihat sudah ia makan sebelumnya karena terlihat dari kemasan yang sudah terbuka dan isinya berkurang. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi gini, kalau kita bermuamalah kepada orang lain harus banyak memaklumi. Jangan bersangka buruk kepada orang lain, termasuk kepada tetangga. Jadi kalau kita dapat makanan dari tetangga yang kita melihatnya bahwasanya ini sudah berkurang, tidak utuh, atau itu mungkin sisa makanan misalkan ya, mungkinan seperti itu, kita merasa tidak nyaman untuk memakan, kita bisa juga berikan sedekah kepada orang yang insya Allah orang yang kita berikan itu akan merasa senang sekali dengan pemberian kita gitu ya, yang juga tidak tersinggung gitu ya. Karena beda-beda tiap orang ya. Ada orang yang sangat apik sekali, nggak mau makanan. Tapi ada juga orang yang memang susah sekali yang dia tidak peduli dari masalah itu ya, kurang lebih misalnya. Maka kita harus lihat orang. Tapi kita tetap terima pemberian orang tetangga tadi, jangan kita tolak, kita kembalikan yang bisa menimbulkan nanti salah paham. Tapi itu jadi pelajaran bagi kita, berarti kalau kita memberi sesuatu kepada orang juga upayakan bukan sesuatu yang sisa, bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sudah basi misalnya. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu dari tetangga, pemberian ternyata sudah expire gitu kan. Kita jangan bersangka negatif. Mas ini udah habis kadaluarsa diberikan. Gak baik sekali. Mungkin dia tidak tahu. Dia tidak menyadari. Jadi kalau kita hatinya bersih, selalu bersangka baik kepada tetangga, kepada orang lain, kita akan nyaman hidupnya. Tapi kalau yang ada kita negatif, maka yang ada selalu kecewa dan tidak marah kepada orang lain. Bagaimana caranya agar menghilangkan trauma untuk menikah, di mana melihat orang tua yang selalu bertengkar, ya sampai tua bertengkar, sehingga menimbulkan trauma bagi anak gadis untuk menikah. Ini penting pelajaran ya bagi para orang tua, suami istri, ketika ada selisih faham, ketika ada pertengkaran kecil, jangan di depan anak. Jangan di depan anak, tapi berdua saja.
Yang nanti dampaknya seperti tadi. Ketika si anak sering mendengar orang tuanya bertengkar, berselisih, timbul trauma dan takut untuk menikah. Ini. Tetapi apabila sudah terjadi seorang anak gadis atau seorang anak perempuan yang trauma takut menikah karena melihat banyak tingkat perceraian, banyak terjadi mungkin KDRT dan lain sebagainya, jangan hal itu dijadikan alasan untuk tidak menikah. Tetapi kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa dan selektif ketika mau menerima lamaran. Terutama orang tuanya harus benar-benar selektif. Jangan lihat dari casingnya saja. Wah, kelihatannya pakaiannya necis, uangnya banyak, udah sarjana misalnya. Tidak semata-mata dari casing, tapi bagaimana akhlaknya. Kita harus teliti dulu. Kalau kita tidak pernah bergaul lama dengan calon menantu tersebut, kita tanya kepada orang yang jujur, yang amanat, yang kenal baik dengan calon menantu tersebut untuk kita tanyakan. Kalau direkomendasikan bahwa akhlaknya baik, baru setelah itu insya Allah diterima. Gitu kan? Ini penting. Karena kalau tidak, akhirnya kita tentu orang tua tidak menginginkan anak gadis kita ini menikah dengan orang yang akhlaknya buruk gitu, yang menyakiti hati anak perempuan kita gitu kan. Maka kita pun orang tua banyak berdoa dan anak pun sama banyak berdoa dan lihat juga masih banyak keluarga yang harmonis gitu. Dan kita perlu banyak belajar jika orang tua kita sering bertengkar, maka ketika kita berumah tangga kita jangan mencontoh pertengkaran. Dan kita doakan orang tua kita yang misalnya bertengkar tadi agar Allah lembutkan di antara hati keduanya dan berusaha untuk diselesaikan dengan baik. Jadi meskipun terkadang sudah cukup umur, tapi bisa saja ada kejadian-kejadian masa lalu yang mengganjal, yang menjadikan orang tua kita sudah sepuh itu tetap sering terjadi pertengkaran. Maka itu perlu diselesaikan sebenarnya, supaya tidak ada ganjalan di hati untuk masing-masing, supaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Ustadz, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga orang tua, anak perempuan atau anak laki-laki? Maka jawabannya anak laki-laki yang bertanggung jawab untuk merawat orang tua, bukan anak perempuan. Apalagi kalau anak perempuan sudah menikah, gitu ya. Adapun masalah siapa yang lebih berwajib itu berbeda dengan kenyataan. Misalkan orang anak perempuan menawarkan diri dan udah izin kepada suaminya, suaminya mendukung, maka boleh tinggal dimusyawarahkan gitu kan. Tetapi apabila anak perempuan belum siap karena kan suaminya juga merasa keberatan, maka tidak bisa saudara laki-laki mencela atau menyalahkan saudara perempuan dengan alasan semestinya anak perempuan yang lebih pantas merawat dan lain sebagainya. Karena yang lebih wajib untuk merawat adalah anak laki-laki. Di sini bagi para istri yang memiliki mertua gitu ya, sudah sepuh dan tinggal bersama suaminya, maka istri yang solehah itu akan mensupport suaminya yang bakti kepada orang tuanya. Jangan merasa beban, karena nanti dia yang banyak mungkin merawat orang tuanya, istri, sedangkan suaminya mungkin banyak di luar gitu kan. Maka seorang istri niatkan bahwa ketika saya merawat mertua, dalam rangka saya ini berbakti kepada suami, mencari ridha Allah, kemudian mencari ridha suami. Dan insya Allah ini akan berkah gitu ya. Tapi suami juga berusaha untuk tidak memberatkan istrinya. Kalau bisa dicarikan solusi lain supaya bisa lebih ringan. Apakah dengan mendatangkan perawat misalnya, ataupun suaminya juga ikut membantu juga. Jangan membiarkan istrinya yang kerepotan, kelelahan, sedangkan suaminya tenang-tenang, banyak main-main di luar, misalnya pergi yang tidak penting dan seterusnya, yang membuat istri akhirnya kurang ikhlas dalam hal merawat mertuanya. Sebagai perempuan yang sudah menikah, sebaiknya mendahulukan kebutuhan suami atau orang tua. Artinya seorang istri terikat dalam hal ini ketika sudah menikah,
dia harus lebih patuh kepada suaminya, gitu ya. Tetapi bukan berarti dia bersikap kurang ajar kepada orang tuanya. Dalam hal memenuhi kebutuhan, jika istri bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya, itu adalah juga suatu hal yang baik, gitu ya. Suatu hal yang baik. Tetapi jangan sampai seolah-olah saya harus bekerja misalnya, padahal suaminya tidak mengizinkan. Dan orang tua perempuan juga tidak bisa memaksakan anak perempuannya untuk bekerja misalnya ya, padahal dia sudah menikah, sudah hak suaminya, gitu. Yang penting permasalahan yang ada dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sikap seorang istri yang sudah mendaftarkan anaknya di pondok tahfidz yang sesuai sunnah, tapi suami, ibu, dan ayah melarangnya dengan alasan tidak menyukai pondok Wahabi karena mereka belum mengenal sunnah dan belum mau menerima penjelasan tentang sunnah, serta menyuruh untuk anaknya ke sekolah umum. Sikap apa yang harus diambil seorang istri terkait hal itu? Ya, pertama, seorang istri tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi seorang istri harus banyak berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hati suami, hati mertuanya untuk bisa menerima. Hendaknya istri juga mengambil hati suami dan mertua dengan akhlak yang baik, sehingga nanti pendapat-pendapat istri, saran-saran istri itu bisa lebih diterima oleh suami. Ya, itu penting. Jadi bagaimana caranya tadi mempengaruhi orang lain, terutama tadi suami ataupun mertua, dengan cara yang baik sehingga mereka akan senang. Jangan sampai seorang istri aktif di pengajian, semangat majelis taklim, semangat keislamannya tinggi, melihat suaminya ada kekurangan-kekurangan, tapi yang ada sikapnya adalah kurang hormat pada suami. Mungkin kurang melayani suami, sibuk ke pengajian misalnya. Kemudian akhlaknya kurang baik. Maka yang ada akhirnya suami itu berusaha untuk bertentangan dengan istrinya. Menyengaja nantinya. Istri maunya seperti ini, malah sebaliknya dia sengaja. Mau menunjukkan powernya dia sebagai suami, gitu. Tapi kalau istrinya berakhlak baik, insya Allah kebeli hati suami. Dia akan mengorbankan dan akan setuju dengan keinginan istrinya. Dan jangan lupa juga doa kepada Allah SWT yang membolak-balikan hati agar Allah melembutkan hati suami, melembutkan hati mertua, agar bisa condong kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang lurus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir barangkali, bolehkah saya bersalaman dengan suami dari anak susuan. Sebentar, bolehkah saya bersalaman dengan suami? Oh ya, dari anak susuannya ya. Ala kulli hal, masalah fikih yang ini saya perlu cek lagi ya supaya tidak salah. Apakah menantu tapi dari anak susuan gitu ya, itu mahram juga atau tidak, nanti coba saya tanyakan ke Ustadz Fauzi atau yang lainnya untuk memberikan jawaban. Nanti bisa lewat panitia, barangkali kalau ada grup bisa diberi jawabannya. Sebutkan adab yang baik, akhlak yang baik dari seorang istri kepada suami. Sebutkan 3 hal saja, jangan banyak-banyak. Adab, akhlak yang baik dari seorang istri kepada suaminya. Silakan. Ada seorang istri kepada suami, yaitu mendengarkan nasihat suami. Kemudian jangan lupa menegur suami, yaitu mengingatkan dia pada waktu sholat atau membaca Quran. Kemudian melupakan keburukan suami. Ya. Yang sering mengingat kebaikan suami. Ya, betul. Jawabannya
Hanya penekanannya nanti untuk ketika mengingatkan suami perlu dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik, yang tidak menggurui, gitu ya, itu penting. Ya, saya pikir cukup sudah. Oh ya, masih satu lagi ya? Oh ya, boleh. Sebutkan 2 hal yang perlu diingat-ingat dan 2 hal yang perlu dilupakan dalam muamalah kita kepada orang lain. 2 hal yang harus selalu diingat dan 2 hal yang harus dilupakan. Silahkan. Betul. Yang perlu dilupakan adalah keburukannya. Ya, cukup insyaallah benar. Hanya saja mungkin tambahan dari saya sedikit karena tadi juga belum disampaikan ya. 2 hal yang perlu diingat adalah kebaikan orang lain dan keburukan diri kita sendiri. Yang harus diingat supaya kita tidak menjadi sombong dan kita berusaha mengevaluasi dan memperbaiki diri. 2 hal yang dilupakan, yang harus dilupakan adalah keburukan orang lain dan kebaikan diri kita sendiri. Kebaikan diri kepada orang lain jangan diingat-ingat. Yang kalau nanti diungkit-ungkit, kita akhirnya dapat merusak amal kita. Semoga majelis kita pagi hari ini insyaallah bermanfaat menjelang siang ya. Dan saya tadi mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kedatangan dan berusaha insyaallah untuk memperbaikinya di waktu yang mendatang untuk bisa datang tepat pada waktunya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.